Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang itu adalah sifat yang mengeluarkan kita semuanya dari kerugian. Semoga waktu yang singkat ini diberkahi oleh Allah ta'ala dan dicatat dengan pahala orang-orang yang melakukan salat, dikarenakan kita menunggu datangnya waktu salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk kepada bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau sebutkan di sini dengan babu as-sidqi, bab yang berbicara tentang kejujuran. Al-Imam An-Nawawi di sini menyebutkan 3 ayat dan beberapa hadis. Akan kita baca apa yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membacanya. Baik, ayat yang pertama beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau semuanya kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Para ulama mereka mendefinisikan makna jujur. Mereka mengatakan jujur adalah mutabaqatul khabar al-waqi'. Orang dikatakan jujur manakala ucapannya sesuai dengan kenyataan. Fulan berdiri, maka memang benar dia berdiri. Kalau dikatakan fulan berdiri padahal dia duduk, maka dia bukan orang yang sidq, bukan orang yang jujur. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama juga menyebutkan bahwa kejujuran itu memiliki beberapa keadaan. Ada kejujuran di dalam keyakinannya, ada kejujuran di dalam ucapan seseorang, dan ada kejujuran di dalam amalan-amalan anggota badan. Ketika Allah menyuruh dalam ayat ini, wa kunu ma'as sadiqin, maka maknanya adalah kita dituntut oleh Allah untuk jujur. Apakah di dalam hati kita, ataukah di dalam ucapan kita, ataukah di dalam anggota badan kita. Ayat ini, para jamaah yang saya muliakan, ada dalam surat At-Taubah 119. Dan ayat ini Allah Ta'ala turunkan dalam kejadian 3 orang sahabat yang mereka itu sengaja tidak ikut perang bersama dengan Nabi SAW, yang kisahnya telah kita baca dalam bab-bab sebelumnya. Baik, Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan mereka para sahabat. Mereka bisa untuk membohongi Nabi SAW, sebagaimana orang munafik mereka bohong kepada Nabi. Tetapi Ka'ab ibnu Malik, wa Murarah ibnu Rabi', wa Hilal ibnu Umayyah, 3 orang ini semuanya sepakat untuk tidak berbohong, padahal mereka bisa berbohong di hadapan Nabi SAW. Inilah kejujuran para jamaah.
Kejujuran manakala dia sanggup untuk berbohong, dia sanggup untuk menutupi kejadian sebenarnya, memanipulasi data, tetapi dia tidak melakukannya. Ini adalah tingkatan kejujuran yang paling tinggi. Makanya 3 orang tersebut ketika mereka tidak ikut perang dalam perang Tabuk, Allah Ta'ala turunkan ayat ini agar mereka itu jujur. Walaupun kejujuran mereka harus dibayar dengan kepahitan selama 50 hari dan 50 malam, tidak diajak bicara oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Perintah dari Allah, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Artinya bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah? Kejujuran yang Allah tuntut di sini adalah kita menselaraskan antara ucapan kita dengan perbuatan kita, antara hati yang kita yakini dengan lisan kita. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi menyebutkan sifat-sifat orang munafik, mereka itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Kalau dia bicara dia bohong, kalau dia berjanji dia berkhianat, kalau dia itu diberikan amanah dia tidak menjalankan sebagaimana semestinya. 3 sifat ini adalah sifat yang identik dengan ketidakjujuran. Haddatsa kadzab, dia ngomong bicara dia berdusta, berarti dia orang yang bukan jujur. Wa'ada akhlaf, dia berjanji tapi dia mengingkari, berarti dia tidak jujur. Diberikan amanah, dia berkhianat, berarti dia tidak jujur. Maka perintah Allah agar kita menjadi orang yang jujur, maknanya adalah kita menghindari sifat-sifat munafik dari sifat-sifat kebohongan. Baik. Dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, dan orang-orang yang jujur baik lelaki atau wanita. Ini ayatnya panjang, disebutkan dari awal ayat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sadiqina was-sadiqat. Ini dia, orang yang beriman, orang yang muslim laki perempuan, orang yang beriman laki perempuan, orang yang dia jujur laki atau perempuan. Di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Berarti para jamaah yang saya muliakan, kejujuran seseorang akan dibayar oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan ampunan dan pahala yang besar. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Para ulama mereka menyebutkan bahwa kejujuran yang paling tinggi tingkatannya apa yang disebutkan dalam ayat yang ketiga, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah Ta'ala, maka itu yang terbaik bagi mereka. Dikatakan falau sadaqullaha, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kejujuran yang paling utama adalah kejujuran kepada Allah. Bagaimana kejujuran kepada Allah Ta'ala? Kejujuran kepada Allah Ta'ala adalah ketika kita mengikrarkan kalimat syahadat, kita benar-benar menjalankan semua tuntutan dan konsekuensinya sebagaimana Allah inginkan. Ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita benar-benar tunduk sebagai seorang hamba. Hamba yang maknanya adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita tunduk dengan semua perintah Allah. Dan kita tidak membantah atau kita tidak menolak, mengingkari apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dia itu di dalam kehidupannya selalu melanggar syariat Allah, dia adalah seorang pendusta. Kenapa dia dikatakan pendusta? Karena dia itu telah mengingkari janji setia dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.
ketika dia meminta kepada selain Allah, dia telah dusta. Ketika dia mengharapkan nasibnya kepada manusia, dia telah dusta. Dusta dengan pengakuan dia, la ilaha illallah. Dia kemanakan la ilaha illallah itu? Katanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa dia berdoa kepada selain Allah? Kenapa dia menyandarkan nasibnya kepada manusia? Kepada binatang-binatang? Kepada jin yang menguasai daerah ini dan itu? Katanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa dia masih menggunakan jimat di tangannya? Kenapa dia masih menggunakan kalung? Menggunakan ikatan sesuatu di lehernya untuk menolak bala dan mendatangkan manfaat? Kalau dia jujur kepada Allah Ta'ala. Kalau dia jujur kepada Allah Ta'ala, jemaah yang saya muliakan, dia tidak akan menjadikan siapapun dari manusia ini sebagai perantara dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Karena Allah telah menyuruh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian, mintalah kalian kepada aku langsung. Dia tidak minta langsung kepada Allah. Dia meminta dengan kehebatan cincin yang dia gunakan. Kalau tidak menggunakan cincin ini, Allah tidak akan memberikan. Karena cincin inilah Allah memberikan. Walaupun dia meyakini Allah yang memberikan, tetapi ketika dia menyandarkan pemberian Allah dengan benda-benda seperti itu, maka dia telah berdusta dengan kalimat syahadat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu. Makna as-sidqu adalah jujur. Jujur dalam arti apa? Dalam arti dia itu melakukan apa yang dia ucapkan seperti apa yang dia yakini dalam hati. Di sana para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada suatu kaum yang dinamakan oleh para ulama dengan zindiq. Mungkin kita pernah mendengar istilah zindiq. Zindiq adalah orang yang dia terjangkiti penyakit nifaq, tetapi dengan sangat parah. Para ulama menyebutkan kalau zindiq itu adalah izharul Islam wa ibtanul kufr. Dia menampakkan Islam dan dia menyembunyikan kekafiran. Yang di sini adalah kufur, yang dia tampakkan adalah keislaman. Dia dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini dia. Kalau bertemu dengan orang beriman, kami dengan kalian kawan. Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika kembali kepada kawan-kawan mereka, inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Maka para jamaah yang saya muliakan, seorang yang jujur adalah dia orang yang lurus. Jelas dia. Jujur kepada Allah Ta'ala. Lurus dia. Tidak belok kanan, tidak belok kiri. Ini yang dinamakan oleh Allah Ta'ala dengan agama Hanif. Wattabi' millata Ibrahim Hanifa. Hanif, ikuti agama Ibrahim yang Hanif. Hanif maknanya adalah lurus. Condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Ini jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, tingkatan kejujuran yang paling tinggi. Ketika hatinya sudah terikat dengan kejujuran kepada Allah Ta'ala, maka akan baik semua anggota badannya. Yang kedua adalah kejujuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sidqu ma'ar Rasul. Jujur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang jujur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang jujur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia ikuti, yang dia percayai semua beritanya, yang dia tinggalkan semua larangannya, dan dia tidak menjadikan ibadah apapun kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul. Ini namanya jujur. Kalau yang dia tembangkan cinta Allah, cinta Rasul, tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dia telah berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mengatakan cinta kepada Rasul, saya pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika Rasul menyuruh sesuatu, dia tidak mau melakukan, enggan, berat. Bagaimana dia akan dianggap mengikuti Rasul? Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita loh.
apakah yang bersifat wajib. Dan ini jelas tidak ada pilihan kecuali kita harus melakukannya. Ada yang bersifat mustahab, dianjurkan untuk melakukannya. Apakah dalam bentuk ibadah, keyakinan, muamalah, akhlak, sangat kompleks. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya kita menjadikan semua kehidupan kita sesuai dengan syariat Rasul. Termasuk jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang jujur di dalam meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini banyak yang tidak difahami oleh kaum muslimin. Terlebih lagi pemahaman yang ada di manusia secara umum. Kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia seorang dai, apalagi dia seorang yang ditokohkan, lalu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi, rawahu Tabrani, rawahu Darimi, rawahul Baihaqi, maka berarti itu 100% sabda Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan seperti itu konsepnya. Dalam kita meriwayatkan dari Nabi SAW, kita dituntut untuk jujur. Makna jujur adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, kita riwayatkan. Dan apa yang tidak diriwayatkan oleh Nabi, kita tidak riwayatkan. Dan tidak kita sampaikan kepada manusia. Banyak sekali hadis-hadis yang datang kepada umat manusia dalam bentuk lemah, bahkan maudhu', bahkan la aslalah, yang ini menjadi daya tersendiri untuk semakin jauhnya kaum muslimin dari sunnah Nabi. Oleh karena itu Nabi SAW mewanti-wanti dengan sangat orang-orang yang mereka itu di dalam meriwayatkan dari Nabi asal-asalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama saya sengaja, hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, tempatnya di neraka. Para ulama mereka menyebutkan berdusta artinya pertama, dia memalsukan hadis langsung. Seperti kisah seorang yang dia itu berani memalsukan hadis di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Gara-gara Harun ar-Rasyid itu suka bermain burung merpati. Hadis datang dari Nabi SAW, la sabqa illa fi khailin au naslin au hafir. Tidak ada perlombaan kecuali lomba kuda, memanah dan berlari. Karena Harun ar-Rasyid suka dengan main burung merpati, dia tambah satu lagi. La sabqa illa fi khailin au naslin au hafirin au hamamin. Atau burung merpati. Kalau kita main burung, kita berlomba, taruhan main burung, itu boleh. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang cerdas dan memahami ilmu agama. Tahu kalau orang ini memang cari duit, dikasih duit disuruh pergi. Dia adalah orang yang akan dipersiapkan tempat untuknya jika tidak bertobat di dalam neraka Allah Ta'ala, kecuali kalau Allah berikan rahmah. Yang kedua, dan ini yang ingin saya sampaikan para jamaah, masuk dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi, alladzi tajri ala alsinatihimul kadhib. Orang-orang yang mereka itu berjalan di dalam lisan-lisan mereka kedustaan. Orang yang selalu muncul dalam mulut mereka kedustaan. Artinya bagaimana? Mereka tidak berhati-hati dalam meriwayatkan dari Nabi SAW. Berarti dalam meriwayatkan dari Nabi, apakah kita mengambil konsep secara asal bukan sabda Nabi sampai kita yakin itu sabda Nabi, atau secara asal sabda Nabi, atau secara asal sabda Nabi sampai kita tahu itu bukan sabda Nabi? Yang pertama atau yang kedua para jamaah? Saya ulangi. Dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kita ini ya, kita semuanya misalnya. Apakah konsepnya? Pertama, secara asal itu bukan sabda Nabi. Sampai kita yakin kalau itu sabda Nabi. Ini konsep pertama.
Konsep yang kedua adalah secara asal semua yang dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, kecuali kalau kita yakin itu bukan sabda Nabi. Baik, saya persilakan kepada para jamaah. Yang pertama atau yang kedua para jamaah? Yang kedua atau yang pertama? Kalau yang kedua, maka hasilnya begini. Setiap kita lihat di buku apa saja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu fulan, berarti itu sabda Nabi. Sampai kita yakin bahwa itu bukan sabda Nabi. Apakah demikian prakteknya? Tidak. Berarti konsepnya yang pertama, secara asal kita katakan ini bukan sabda Nabi, sampai kita yakin kalau ini adalah sabda Nabi. Artinya kita harus memilah. Sebelum kita menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin bahwa ini memang sabda Nabi. Kalau tidak, persiapkan tempat kita di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama mereka telah memberikan kepada kita cara yang baik. Di sana ada buku-buku yang sahih yang kalau kita baca insya Allah itu sahih. Seperti yang kita kenal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah. Kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, kita tenang, kita yakin bahwa ini adalah sabda Nabi. Kenapa? Karena para ulama telah sepakat bahwa apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Dan apa yang diriwayatkan oleh keduanya sahih. Adapun selain Bukhari dan Muslim atau buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang mereka tidak mensyaratkan di dalamnya semuanya sahih, kita berhati-hati. Begitu para jamaah, khawatir kita menyampaikan kepada umat manusia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu lemah. Dan perlu kita ketahui, jauhnya umat Islam dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab utamanya adalah ini. Sebab utamanya adalah ini. Datang berseliweran hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah khusus yang ada di awal-awal bulan Muharram. Sebagian orang mereka itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayat yang semuanya maudhu'ah, tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada keutamaan. Kalau di awal-awal bulan Muharram itu kita harus semuanya susah. Jadi makan dengan nasi saja. Apapun yang kita bisa, walaupun kita bisa jangan, serba susah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan respon solidaritas, kata mereka. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah keyakinan yang diadopsi dari orang-orang yang non-muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka terlupakan dari yang jelas-jelas dalilnya. Puasa di hari Asyura dan di hari Tasu'a. Terlupakan dari amalan sunnah yang mulia itu gara-gara tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan silahkan kita hitung para jamaah, betapa banyak perkara-perkara yang melanggar syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Pemicunya adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dari Nabi SAW. Kebiasaan mereka melakukan salat raghaib, salat tasbih. Ada hadis dari Nabi, tapi lemah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau lemah kok diriwayatkan oleh para ulama? Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu saya singgung di sini. Kalau lemah, kenapa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya? Kalau lemah, kenapa disebutkan Imam Tirmidzi dalam sunannya? Rawahu Tirmidzi kok. Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman atau dalam Sunan Baihaqi, rawahul Baihaqi, rawahu Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu adalah buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang mengarangnya. Mereka tidak mensyaratkan sahih, namun mereka ingin menyebutkan kepada kita,
kepada kita semuanya pembaca setelah mereka, bahwa ada hadis yang sanadnya seperti itu. Mereka semua menyebutkan sanad, seperti Imam Tabrani menyebutkan sanadnya, haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asnada faqad ahal. Imam Tabrani telah menyebutkan sanad kepada kita. Tugas kita melihat apakah ada kekurangan dan kekeliruan dalam sanad itu. Jadi tidak bisa diambil bahwa setiap ada yang meriwayatkan lalu kemudian sahih. Mereka Imam Tirmidzi, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, pertama mereka tidak mensyaratkan sahih dalam buku-buku mereka. Beda dengan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim memang mensyaratkan, saya tidaklah memasukkan hadis dalam buku saya ini melainkan sampai Imam Bukhari istikharah kepada Allah Ta'ala. Yakin. Makanya tidak ada buku yang lebih sahih setelah Al-Quranul Karim daripada ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi selain itu tidak. Oleh karena itu para ulama hadis mereka sepakat bahwa apa-apa yang dikarang oleh para ulama yang mereka tidak mensyaratkan sahih, maka tugas kita adalah mengecek. Bagaimana kita mengecek, Ustaz? Tentunya kita harus mempelajari ilmu mustalah hadis. Kalau gimana apa itu mustalah hadis? Baik, maka dalam hal ini kita menukil dari para ulama yang telah mengecek kesahihan atau kelemahan hadis itu. Dan pada zaman sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan lahirnya seorang muhaddis yang dinobatkan oleh para ulama sebagai muhaddisul asr, ahli hadis zaman ini di abad yang ke-14 Hijriyah, yaitu Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu beliau itu manusia, ada betul ada salahnya, tetapi beliau adalah mujtahid. Katanya tidak ada guru. Tidak, beliau memiliki guru. Disebutkan dalam biografi-biografi yang menyebutkan beliau dan murid-murid beliau bahwa beliau berguru. Dan beliau memiliki biografi yang beliau ceritakan sendiri bagaimana beliau belajar. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa setelah beliau memiliki konsep dasar di dalam ilmu hadis, beliau iqbal alal bahth. Beliau sering masuk ke maktabah dhahiriyah, keluar masuk dengan makhtutat yang ada, beliau bolak-balik, beliau duduk sampai wafatnya beliau. Beliau telah menyumbangkan kepada Islam sebuah peninggalan berharga yang kita kenal dengan nama As-Sahihah wad-Dha'ifah. Kurang lebih segini tebalnya yang ada bersama dengan kami. Ini adalah hadis yang telah beliau lihat dari semua buku-buku induk hadis, lalu beliau lihat ini sahih, beliau masukkan ke As-Sahihah. Beliau nilai ini lemah, beliau masukkan kepada Ad-Dha'ifah. Beliau pilih. Jadi kita tinggal melihat, kalau itu hadis ada di dalam Sahihah, berarti hadis itu sahih. Subhanallah. Maka para jamaah, bukan hanya itu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau sampai masuk kepada buku-buku induk Islam yang terkenal dengan nama Kutub As-Sittah. Kutub As-Sittah itu adalah 6 buku induk yang kalau seorang punya rezeki, isi perpustakaan kita dengan itu. Tetapi ada tanda petik yang akan saya sampaikan nanti. 6 buku induk ini, pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang keempat apa ini? Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengambil 4 buku yang tersisa. Kalau 1 dan kedua jelas sahih. 4 buku yang tersisa, beliau cek itu semuanya. Lalu yang sahih beliau kasih kode sahih. Yang dhaif beliau kasih kode dhaif. Bayangkan. Kita setelah beliau tinggal baca, oh sahih, oh dhaif. Dan ini bermanfaat bagi orang yang tidak mempelajari dasar. Kalau kita juga belajar ilmu hadis, kita boleh mengecek sendiri. Dan kita boleh membandingkan dengan hukum para ulama yang lain. Tetapi kita yang masih awam dalam hal ini, yang bisa kita lakukan adalah melihat apa yang telah dihukumi oleh para ulama sebelumnya.
Nah, tanda petik yang ingin saya sampaikan tadi, seandainya kita ingin mengoleksi tentang buku-buku induk kutubus sittah yang telah dikarang oleh mereka para ulama yang kita sebutkan tadi, kita mencari yang sudah ada hukum dari Syekh Al-Albani agar kita merasa tenang. Kalau kita memang diharuskan untuk ceramah, untuk khutbah, enak. Oh, ini hadisnya dhaif, tidak perlu kita baca. Oh, ini hadisnya sahih, kita baca. Gitu para jamaah. Dan subhanallah, sekarang ya, tidak ada yang lebih diterima oleh manusia di seluruh dunia, baik di media cetak atau di media sosial, dari hukum-hukumnya Syekh Al-Albani. Sampai seperti kitab Riyadhus Shalihin ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Riyadhus Shalihin ini dengan cetakan Muassasah Risalah Nasyirun. Ini cetakan di Lebanon. Itu mengadopsi hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Sebagai faedah, kalau kitab Riyadhus Shalihin banyak di dalamnya rawahu Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Dan itu tidak kita ragukan lagi ya kesahihannya di Riyadhus Shalihin. Tetapi di sana ada yang rawahu Tirmidzi, rawahu Abu Daud. Apakah semuanya sahih? Jawabannya tidak. Di dalam Riyadhus Shalihin ada hadis-hadis yang lemah juga. Tetapi kurang lebih 3 atau paling banyak 5%. Seandainya lemah di dalam ilmu hadis itu ada 2. Lemah yang parah dan lemah yang ringan. Kalau lemahnya parah, seandainya datang penguat dari jalan yang lain, itu tidak bisa diterima. Semakin banyak jalan, semakin parah. Tetapi kalau lemahnya ringan, datang jalan yang lain, jalan itu ibarat sanad. Misalkan saya meriwayatkan dari A, B, C, bunyinya begini. Lalu ada orang lain, Muhammad namanya, meriwayatkan dari D, E, F, bunyinya begini. Rupanya sama-sama bunyinya, dari 2 jalan, dari 2 jalur periwayatan. Karena lemahnya ringan, ini ringan, digabung menjadi naik tingkatannya, bisa digunakan. Ini sedikit dari kaidah hadis yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin ini tidak ada hadis yang maudhu. Insyaallah tidak ada. Tidak ada hadis yang la aslalah. Tidak ada hadis yang lemah kemudian lemahnya parah. Adapun hadis yang lemahnya ringan banyak. Tetapi dengan hadis yang lain terangkat menjadi bisa digunakan. Makanya kitab Riyadhus Shalihin kitab yang ideal, terkhusus kalau orang yang ingin berbicara tentang raqaiq. Raqaiq itu yang berkaitan dengan jiwa, ya, pensucian jiwa, yang berkaitan dengan zuhud. Seperti yang kita baca para jamaah, Al-Imam An-Nawawi memulai dengan bab niat, kemudian bab waktu itu sabar, bab at-taqwa, bab as-sidq, nanti keutamaan ini. Jadi yang sangat cocok bagi masyarakat. Hanya saja ya tebal. Jadi ya butuh waktu untuk menyelesaikannya, seandainya kita ingin menyelesaikannya. Baik. Demikian para jamaah yang saya muliakan, salah satu dari bentuk seorang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jujur dalam meriwayatkan. Oleh karena itu sebaiknya kalau kita ragu, jangan katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata-kata bijak atau yang lain sebagainya, itu boleh. Tapi disandarkan kepada Nabi, khawatir itu bukan sabda Nabi, akhirnya akan berefek negatif dan kita akan mendapatkan akibat dari perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah yang saya muliakan, kita telah membaca 3 ayat sebagai ayat pembuka dari bab as-sidqu. Kelihatannya waktu tidak mendukung untuk kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa untuk mendapatkan sedikit pencerahan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.